Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban salamnya ini kayaknya masih 60% Bu. Bisa lebih semangat lagi Bu? Bisa nggih? Halo, ada orangnya? Oke, saya doakan bagi yang semangat jawab salam saya, mudah-mudahan hidupnya berkah. Dijauhkan dari tetangga yang hobinya marah-marah. Punya anak nurut, gak suka bantah. Tetap sabar meskipun saldo tinggal 1 rupiah. Itu kayak semangat kalau misalkan masalah saldo. Karena yang hadir ini semuanya ibu-ibu, saya doakan spesial untuk ibu-ibu, mudah-mudahan punya suami yang baik hati. Gak semangat aminnya ini. Sing kenceng Bu, nggih. Yang aminnya gak semangat tak doakan HP-nya hilang wes, gitu aja. Coba aminnya diulangi lagi. Saya doakan spesial untuk ibu-ibu, mudah-mudahan punya suami yang baik hati. Amin. Setia sampai mati. Amin. Dikasih uang setiap hari. Amin. Diajak belanja setiap hari. Tapi kalau enggak semangat jawab salam, tak doakan suaminya kawin lagi. Wes, monggo dijawab nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diikuti bersama-sama kalimat saya. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah ganjil, suka kepada yang ganjil. Salam kita sudah berapa tadi? Masih berapa tadi salamnya? Gak ada yang fokus ya kayaknya ya. Baru 2. Makanya ayo kita ganjilkan ke salam yang ketiga. Tapi usahakan yang semangat. Ya, kita ganjilkan ketiga, mudah-mudahan termasuk kepada golongan yang saya sebutkan dalam hadis itu. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya awali dengan sebuah pantun. Biasanya kalau ada pantun jawabannya apa Bu? Cakep. Ini yang respon cuma 1 ya, tak pulang habis ini kalau gini. Kalau ada pantun biasanya jawabannya apa Bu? Nah, coba siapa yang mau daun salam? Iki kemana orangnya ya? Ulangi. Siapa yang mau daun salam? Petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam? Kudoakan lunas semua utang. Nek masalah utang aminnya kenceng. Ini tanda-tandanya yang hadir utangnya akeh. Mudah-mudahan segera lunas. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka yang ngaji
Insya Allah majlis yang seperti ini adalah majlis yang diridhoi oleh Allah. Amin. Majlis yang seperti ini adalah majlis yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tadi ketika saya masuk langsung diawali dengan membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk berapa ayat, Bu? 30 ayat. Bayangkan 30 ayat, hurufnya kalau kita hitung itu banyak sekali. Sedangkan keutamaan membaca Al-Quran, Rasulullah itu pernah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau ada yang mengatakan alif lam mim, itu berarti 3 huruf. Masing-masing huruf bernilai 10, berarti kalau 3 totalnya 30. Bayangkan kalau yang dibaca adalah surat Al-Mulk, ada yang tahu berapa jumlah hurufnya? Gak ada. Coba kalau misalkan bismillah, berapa huruf? Ada berapa? Kadang-kadang kita sering mengucapkan basmalah, cuma kadang-kadang gak pernah ngitung. Ya, saking apa? Saking kita pasrah kepada Allah. Mudah-mudahan kita pahalanya banyak. Amin ya rabbal alamin. Apalagi dalam hadis itu dikatakan, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk. Siapa yang membaca surat Al-Mulk kulla lailatin, setiap malam, mana'ahullahu biha min azabil qabr, maka dia itu akan dihalangi dari siksa kubur. Makanya kalau bisa setiap hari habis isya atau menjelang tidur baca surat Al-Mulk. Insya Allah itu bisa mencegah kita dari azab kubur. Mudah-mudahan kita dilindungi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena kita nggak ada yang tahu siapa yang mati duluan, nggak ada yang tahu. Namanya orang mati itu nggak ngelihat usia. Tua mati, muda mati, kaya mati, miskin mati. Makanya kan ada lagu, orang kaya sing semangat ta Bu. Wis tak ajak nyanyi gak semangat nih. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ibu-ibu, ustadznya. Kok kayak emosi kalau ke ustadznya? Mati semuanya, gak ada yang ngerti. Kapan kita mati nggak tahu. Bahkan yang ada di tempat ini kita nggak tahu siapa yang mati duluan. Bisa-bisa ibu-ibu duluan, baru ustadznya terakhir. Atau sebaliknya, ustadznya terakhir, ibu-ibunya duluan. Makanya kalau ada majelis seperti itu, usahakan kalau memang nggak ada uzur, hadir. Ini salah satu healing yang ala Rasulullah ini seperti ini. Judulnya agak unik, healing ala Rasulullah, untuk menyembuhkan apa tadi? Hati yang terluka. Masya Allah. Loh, salah satu healing yang diajarkan Rasulullah seperti ini, hadir-hadir majelis ilmu. Bukan healing jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke pantai, bukan yang itu. Bahkan ada hadis yang lain yang mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Kalau misalkan ada orang kumpul baca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, dipelajari, difahami, maka minimal yang akan didapatkan adalah 4 hal. Apa saja? Diturunkan ketenangan kepada mereka yang hadir. Loh, hati yang lagi galau jadi tenang. Loh, ini juga healing ala Rasulullah. Apalagi rahmat menyelimuti mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah membangga-banggakan di hadapan para malaikat. Jadi yang penting itu, yang harusnya kita harapkan itu rahmat. Kenapa? Kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi kita masuk surga karena apa? Rahmat dari Allah. Makanya jangan bangga dengan amal kita. Saya tahajud setiap malam, belum tentu. Saya setiap hari sholat jamaah di masjid, belum tentu. Kenapa? Yang memasukkan kita ke dalam surga apa Bu? Rahmat dari Allah. Bagaimana cara kita mendapatkan rahmat? Salah satunya, kalau kita beramal harus ikhlas. Sholat jangan pengen disebut sebagai ahli ibadah, jangan. Sedekah jangan sampai kita melakukan sedekah hanya karena pengen disebut sebagai orang dermawan, jangan.
Berangkat haji, umroh hanya pengen disebut sebagai haji atau bu hajjah. Jangan. Tapi lillahi ta'ala ikhlas. Termasuk kalau ada orang ceramah, kiai, ustadz, ceramah, biasanya kan ada ceramah ngarep apa? Ngarep apa biasanya? Hah? Halo? Apa? Kok nggak ada yang berani jawab? Ustadz ceramah, kiai ceramah, biasanya yang diharapkan apa, Bu? Lah amplop kurang ajar lah. Tak pancing-pancing ternyata ya jamaahnya kurang ajar juga ternyata. Tak kira di sini sopan. Tapi bener, kalau ada ustadz, ada kiai ceramah yang diharapkan itu amplop, haram dosa besar. Haram dosa besar. Tapi kalau ada jamaah ngundang kiai gak ngasih amplop, dosanya jauh lebih besar. Repot itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang judul yang diberikan, yaitu healing ala Rasulullah, untuk mengobati luka batin dengan iman, sabar, dan kasih sayang. Ibu-ibu, sekarang saya mau tanya, kalau seandainya tangan kita terluka, mungkin kalau kita diobati bisa hilang. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan yang terluka itu hati kita? Lebih-lebih yang hadir ini ibu-ibu. Kalau misalkan yang terluka itu hatinya ibu-ibu, ibu-ibu kan mudah terluka kan ya? Betul, Bu? Iya. Kadang-kadang seorang wanita, ibu-ibu itu senyumnya masih terjaga, masaknya tetap rajin seperti biasa, tapi hatinya perih menahan luka. Betul, Bu? Betul nggak? Kadang-kadang hanya karena suami lupa tanggal ulang tahun, sakit hati. Hanya karena anak salah ngomong, lauknya kok ini saja, sakit hati. Dan hebatnya seorang wanita itu kalau dibandingkan dengan seorang laki-laki, wanita itu bisa mikir dan melakukan pekerjaan lebih banyak. Ya, maksudnya ya, bisa melakukan pekerjaan lebih dari satu, mikir yang lain dan yang lainnya. Itu wanita hebatnya. Masak sambil gendong anak, bisa. Masak sambil nyiapkan baju suami, bisa. Berbeda dengan seorang laki-laki. Kalau laki-laki ngerjakan satu, itu pun kadang-kadang lupa. Ya, kadang-kadang ya suami itu kalau ditanya tanggal lahir istri, ibu-ibu kalau suaminya ingat nggak tanggal lahirnya? Halo, ingat teman enggak? Hah? Enggak. Insyaallah. Padahal Rasulullah itu mengajarkan romantis dalam rumah tangga. Jadi Rasulullah itu punya panggilan khusus untuk istrinya. Suatu ketika Rasulullah pernah marah kepada salah satu istrinya yang bernama Sayyidah Aisyah. Aisyah, tutup matamu. Rasulullah tiba-tiba bentak. Maka kemudian Aisyah itu menutup mata. Kamu kesini, marah Rasulullah. Ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dipeluk Sayyidah Aisyah itu, kemudian mengatakan, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, sejak aku memeluk dirimu, hilang rasa marahku kepadamu. Ibu-ibu kira-kira pernah diperlakukan seperti itu? Suami marah dipeluk apa enggak, Bu? Halo, ini ketawa, ini enggak pernah digitukan ya? Oh pernah. Kapan? Dulu ya, Masya Allah. Rasulullah itu punya panggilan khusus spesial untuk istrinya. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ibu-ibu pertanyaannya sekarang, punya enggak panggilan khusus untuk suaminya? Apa Bu panggilannya? Hah? Eyang Beb. Iya tah. Kok enggak percaya? Eyang Beb bener? Lo beneran, ini salah satu sunnah Rasul, punya panggilan khusus untuk suami, untuk istri. Kok misalkan ibu-ibu punya suami kok kulitnya mohon maaf agak gelap, datang-datang dari ngaji langsung, wahai Hajar Aswadku tercinta. Gak apa-apa, Bu. Loh, Hajar Aswad itu apa? Batu surga itu. Boleh. Itu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah itu ya, Islam ngerti tentang keadaan manusia, di mana manusia yang enggak selalu semangat, enggak selalu ceria, kadang ada galaunya, kadang ada sedihnya. Maka turunlah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Agama Islam itu bukan agama yang kaku,
Yang tidak hanya mengajarkan halal haram, sholat puasa. Enggak, ternyata Islam itu juga ngajari kita untuk healing. Tapi healingnya ala Rasulullah, bukan healing ala kita. Healing yang dimaksud di sini itu apa? Bukan menjauh, melarikan diri, tapi apa? Justru ngajak mendekat kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya zikir, hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita menjadi tenang. Jadi luka batin itu tempatnya di hati, dan yang menciptakan hati itu adalah Allah. Maka yang paling tahu obatnya itu adalah siapa? Allah. Maka mendekatlah kepada Allah kalau misalkan kita sedang sakit hati kita. Dan kalau bisa buang jauh-jauh penyakit hati dalam diri kita. Kenapa? Kita akan tersiksa kalau misalkan ada penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, apalagi dendam dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan ada ya, ibu-ibu ngelihat tetangganya beli kompor, dia yang kepanasan. Ada enggak? Ada tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Ada enggak? Mana orangnya? Ada angkat tangan. Makanya ada sebuah qasidah seperti ini. Mungkin ibu-ibu ada yang tahu. Di langit ada mata. Terus? Bukan itu. Berarti enggak tahu. Coba didengarkan. Di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri. Teman sukses kepanasan, dicarilah keburukan, buat jadi bahan gibahan. Wonge teko mana ada oh enggak ada. Kalau enggak ada wis tak pertegas ya. Di langit ada matahari, di bumi banyak orang, mulutnya tajam-tajam, gak punya perasaan, sibuk dengan urusan wonge teko. Mana orangnya? Boten nggih, insyaallah di sini enggak ada. Amin ya rabbal alamin. Maka yang pertama bisa kita lakukan adalah healing dengan Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra itu disebutkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Qur'an itu obat. Kalau lagi galau baca Al-Qur'an. Lagi sedih baca Al-Qur'an. Makanya ibu-ibu kalau nanti cari mantu, cari mantu yang Al-Qur'annya bagus. Nggih Bu, nggih? Kenapa? Kalau Al-Qur'annya bagus, insya Allah selain menjadi imam untuk keluarga, bisa menjadi imam untuk yang lainnya. Makanya ada sebuah kisah, jangan ditiru yang contoh seperti ini. Ada 3 orang, namanya Anas, Torik, Imron. 3 anak ini datang ke rumahnya Kiai, ingin melamar putri Pak Kiai. Yang Anas datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Katanya Anas, saya ingin melamar putri Pak Kiai. Namamu siapa? Nama saya Anas. Oke, sesuai dengan namamu Anas, baca surat Anas. Dibaca surat Anas. Monggo bersama-sama. Qul a'udzu malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan nas. Ternyata si Anas itu hafal, makhorijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, dijempol sama Pak Kiai. Bacaanmu bagus, makhorijul hurufmu bagus, tajwidmu bagus, kamu calon mantuku. Datang yang kedua, namanya siapa? Torik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Saya juga ingin melamar putri Pak Kiai. Namamu siapa? Torik Pak Kiai. Sesuai dengan namamu, baca surat At-Torik. Coba bersama-sama hafal Bu. Enggak belas, repot. Wassama'i wat-tariq wa ma adraka mat
tariqah mustaqimah. Sudah mulai menurun. Ternyata si Torik ini 17 ayat hafal. Dijempol sama Pak Kiai. Bacaanmu bagus, makhorijul hurufmu bagus, tajwidmu bagus. Kamu calon mantuku. Yang ketiga, Imron keringetan. Kenapa? Yang dibayangkan surat Ali Imran 200 ayat. Kemeringet. Waduh, angel lagi. Sambil cari akal, Imron ngetuk pintu. Aduh, iki opo, iki Imron 200 ayat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Tambah kemeringet mana? Itu Pak Yai, saya ingin melamar putri Pak Kiai. Namamu siapa? Kemeringet tambah ya. Itu Pak Yai, nama saya Imron tapi biasa dipanggil Kulhu. Kan nggak enak. Makanya saya sarankan ibu-ibu ya, kalau cari mantu cari yang Al-Qur'annya bagus. Ya kenapa? Kalau misalkan kita susah, galau dan lain sebagainya, salah satu yang bisa menjadi penyembuh itu adalah Al-Qur'an. Itu surat cinta dari Allah. Kalau sekelas Imam Malik membaca hadis Nabi saja, sekelas Imam Malik ini salah satu ulama dari 4 mazhab. Baca hadis kan di bawah Al-Qur'an. Ketika baca hadis saja beliau harus mandi, kemudian pakai baju gamis yang paling indah, pakai minyak wangi yang paling wangi, pakai surban, pakai imamah, baru menghadap kiblat, baru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu baru baca hadis. Nah kita kalau baca Al-Qur'an ya harus lebih memuliakan lagi. Kalau bisa ya tetap membaca Al-Qur'an dengan keadaan apa? Dengan dengan adab. Punya wudu, menutup aurat, menghadap kiblat. Kalau tadi ini menghadapnya kemana? Ke utara. Yang ini ke selatan. Yang menghadap kiblat itu nggak masalah ya. Itu cuma anjuran. Kalau Imam Malik ketika membaca hadis saja harus seperti itu, nggak seharusnya, bukan harus itu. Cuma memperlakukan seperti itu, maka kita kepada Al-Qur'an itu harus juga lebih dari itu. Kita muliakan Al-Qur'an. Kalau habis baca Al-Qur'an, jangan sampai Al-Qur'an diletakkan di bawah. Harus diletakkan di atas. Biasanya ada ibu-ibu, bapak-bapak yang biasanya yasin tahlil itu, ya. Kadang-kadang diletakkan di bawah. Dosa, haram hukumnya. Itu isinya Al-Qur'an, harus kita muliakan, letakkan di atas, jangan sampai lurus dengan kaki kita. Betul, Bu? Bahkan kalau bisa ketika membaca Al-Qur'an dalam keadaan berwudu. Kalau kita menyentuh mushaf dalam keadaan berwudu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama, kita bisa mengobati luka batin kita itu dengan membaca Al-Qur'an. Bahkan ada ulama yang mengatakan, bukan hadis ini, ulama, kalau misalkan saat hati kita sedang sempit, silahkan dibaca surat Al-Insyirah. Kalau misalkan saat merasa ditinggalkan, orang-orang kok pada meninggalkan kita semuanya, baca surat Ad-Duha. Kalau misalkan kok ingin ketenangan rumah, kok kayak rumahnya angker, baca surat Al-Baqarah. Itu para ulama berdasarkan pengalaman beliau. Jadi Al-Qur'an itu adalah salah satu obat hati. Makanya ada lagu judulnya apa? Tombo Ati. Gimana lagunya? Tombo Ati. Monggo. Iku limo perkarane. Terus kaping pisan maca Qur'an lan maknane. Terus kaping pindho salat wengi lako. Kaping telu wong kang saleh. Kaping papat kudu wedang ingkang luwe. Kaping limo zikir ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa
Mugi-mugi Gusti. Ini mau ngaji atau nyanyi? Loh iki ngaji nih, cuma nasihat dalam bentuk syair. Loh kadang-kadang dakwah itu nggak harus saudara-saudara sebangsa tanah dan sebangsa air, nggak harus kayak gitu. Loh kadang-kadang bisa versi solawat. Loh saya kalau berdakwah ke jamaah saya, kadang-kadang saya buat versi solawat. Ya, kadang-kadang versi doa, doanya nggak harus ya Allah, ya Tuhan kami. Kadang-kadang versinya juga versi solawat. Makanya kalau ibu-ibu pernah dengar doa versi solawat yang bunyinya gini, Allahumma cukupono luberono, gak ono sing amin. Allahumma cukupono luberono, keluarga sehat kabeh, beras akeh, duit akeh, kanggo ngaji lunga kaji, barokahe Kanjeng Nabi, mugi sing jomblo dang rabi. Jomblo kabeh? Lah kok amin? Hah? Mugi sing jomblo kok amin. Ganti aja, ganti untuk anak kita. Sing sekolah tambah pinter, besok gede dadi dokter. Lo enak. Jadi kadang-kadang dakwah itu nggak harus kayak tadi, yo tangan digenggam, takbir, nggak harus kayak gitu. Boleh versi apapun. Sing penting apa? Masuk dan bisa diterima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau HP error itu direstart, maka kalau hati yang error itu harus ditilawahi biar kuat. Maka ayo kita istiqomahi membaca Al-Quran itu. Kenapa? Nanti Al-Quran itu yang akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada yang membaca nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita nanti termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, selain healing dengan Al-Quran, ya healing dengan sunnah Rasulullah, dengan hadis Nabi. Kita hidupkan sunnah-sunnah Rasul itu. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Rasulullah. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka berarti dia mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku maka dia nanti insya Allah akan berkumpul denganku di surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Salat misalkan kalau bapak-bapak ya berjamaah, ibu-ibu suaminya disuruh berjamaah. Kalau ibu-ibu afdolnya salat di mana, Bu? Di masjid atau di rumah? Di masjid atau di rumah? Kalau bapak-bapak afdolnya di masjid. Kalau ibu-ibu afdolnya di... Loh itu ada penjelasannya. Jadi yang afdol di rumah itu kalau misalkan timbul syahwat, muncul syahwat. Kalau seandainya dia keluar rumah akhirnya apa? Fitnah, timbul fitnah, memunculkan syahwat dari orang lain, bisa menimbulkan fitnah, itu maka lebih afdol di rumah, bahkan lebih afdol lagi di dalam kamar kalau sampai memunculkan fitnah. Tapi kalau seandainya enggak memunculkan fitnah, ya, jadi kalau misalkan ada gadis masih muda, usianya 17 tahun, masih bening, masih kinyis-kinyis, cantik, kalau keluar disuit-suit oleh cowok, oleh laki-laki, itu afdolnya di rumah. Tapi kalau misalkan kok ada wanita sudah expired, di mana, Bu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak usah dilanjut, okay? Nanti saya dilempari sandal nanti. Oke. Jadi kita apa? Sekarang healing dengan hadis Nabi, dengan sunnah-sunnah Rasul, dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya.
Ya, kalau misalkan nanti ya bulan depan kita kan akan ada sholat tarawih karena masuk bulan Ramadan. Ayo, kalau memang nggak ada uzur, sholat tarawih. Jangan ketika kita mau sholat tarawih masih lihat imamnya, wah imam iki lama iki, akhirnya nggak sholat tarawih. Loh, itu kenyataan. Sayang imami itu kadang-kadang di sholat yang 20 rakaat plus 3, kadang-kadang 8 plus 3, tergantung masjidnya, tergantung takmirnya minta berapa rakaat. Suatu ketika saya diundang, kebetulan minta sholat 20 plus 3. Loh, saya harus ngerti kalau 20 plus 3 biasanya nggak lama-lama, bacanya nggak panjang-panjang, yang cepet-cepet serba al-ikhlas, betul? Dan itu pun disambung al-fatihahnya, tak sambung. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wis cepet kayak gitu. Al-ikhlasnya juga saya sambung. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis salam ternyata assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tepat di belakang saya ada kakek-kakek nyolek. Ustadz, oh nggih bah, ada apa? Saya kira kecepetan karena saya cepat tadi bacanya. Ternyata mohon maaf sholatnya kurang banter. Loh, kan repot. Yang dicari ternyata kayak gitu. Akhirnya apa? Di rokaat-rokaat berikutnya saya nggak bilang softnya diluruskan, rapatkan, nggak bilang gitu lagi. Karena sudah request banter, saya bilang akhirnya para jamaah karena ada request kurang banter, maka siapkan sabuk pengaman, SIM dan STNK, helm jangan lupa biar nggak ditilang polisi. Tak gitu kan sekalian. Ya, kita wis nikmati saja sholat tarawih. Mau 20 rakaat silakan, mau 8 rakaat silakan, yang penting sholat. Oke, subuh misalkan nggak usah dilihat, alah ini kunut subuh, ini nggak usah dilihat itu, yang penting sama-sama kunut subuh. Wes pokoknya jangan dilihat perbedaannya, tapi kita lihat persamaannya. Mau zikirnya setelah sholat, mau zikirnya bareng, monggo. Zikirnya sendiri-sendiri, monggo. Kita lihat persamaannya, yang penting sama-sama zikir. Mau ketika selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ada yang ngusap wajah, ada apa enggak? Ada yang enggak ngusap, betul? Ada yang ngusap wajah, ada yang enggak. Coba kalau ibu-ibu di sini termasuk yang mengusap wajah atau yang enggak? Mengusap. Kalau saya enggak mengusap, boleh apa enggak? Boleh. Mengusap boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Selama pekerjaan mengusap wajah itu dilakukan setelah selesai sholat, bebas. Karena kalau sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, saya langsung pulang, boleh apa enggak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jamaah ayo jogging bareng, boleh apa enggak? Boleh, cuma kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ngusap wajah, boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh apa? Ngusap wajah sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullah. Itu kurang ajar. Jadi enggak usah mudah emosi, nggih. Aman wes, kalau misalkan enggak mudah menyalahkan itu aman. Karena apa? Kalau sudah merasa dirinya paling benar, maka bukan sifat Rasulullah yang ditiru, tapi yang ditiru adalah sifatnya iblis. Iblis ini dulu 80.000 tahun ibadah kepada Allah, bahkan semua surga tidak ada satu jengkal pun yang gak pernah dibuat sujud, pernah semuanya. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, semua malaikat dan para penduduk langit termasuk iblis diperintah untuk sujud. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ayo semuanya para penduduk langit sujud, semuanya sujud. Satu yang enggak mau sujud, siapa? Iblis. Ditanya, "Hei iblis, kenapa kamu kok enggak mau sujud?" "Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Aku lebih baik. Jadi kalau kita merasa paling baik, merasa lebih baik, merasa lebih mulia dari orang lain, merasa pendapatnya paling benar, maka yang kita tiru itu adalah sifatnya siapa? Iblis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya, selain Al-Quran, selain sunnah,
healing dengan sabar dan memaafkan. Mungkin kita semuanya hafal, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Jadi kalau misalkan kok ada orang mencaci maki kita, jangan balas cacian dengan cacian. Kalau kita membalas cacian dengan cacian, ibaratnya ada anjing menggonggong, kita ikut menggonggong, berarti sama-sama anjingnya. Faham sampai di sini? Jadi kalau ada yang mencaci, ada orang misalkan tiba-tiba melempar cacian kepada kita, maka jangan balas lemparan cacian orang itu dengan lemparan cacian, tapi balaslah dengan lemparan senyuman dan lemparan bunga beserta potnya, biar kapok. Itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau misalkan ada yang mencaci, sabar saja. Kalau ada ibadah yang berat, sabar saja melaksanakan. Kalau ada maksiat kok ngiming-ngimingi kita, ya sudah, sabar saja, intinya sabar. Dan yang berikutnya, healing dengan doa dan zikir. Jadi perbanyak doa, perbanyak zikir. Kenapa? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir pada Allah hati menjadi tenang. Dan ibu-ibu, kalau misalkan jadi pemimpin doa bareng, jangan doa dengan kalimat untuk diri sendiri, tapi ajak jamaah itu. Kadang-kadang kan ada Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa untuk diri sendiri. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku. Jamaah amin. Lah yang diampuni dia sendiri. Enak jangan, tapi ubah Allahumma ghfir lana, ya Allah ampuni kami. Harus diganti bentuknya. Kenapa? Nabi pernah memperingatkan, kalau doa bareng-bareng jangan dikhususkan untuk diri sendiri, tapi diajak juga jamaahnya. Kalau misalkan ada orang doa bareng-bareng kok dikhususkan untuk diri sendiri, maka dia pengkhianat. Makanya kalau bingung ini untuk diri sendiri apa untuk bareng-bareng, Ustadz, pilih yang na. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada nanya, wis untuk bareng itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Nah semuanya, untuk kita semuanya itu. Kalau misalkan Allahumma ghfirli, itu untuk siapa? Diri sendiri. Wa Allahumma ghfirli, terus wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu untuk doa diri sendiri, orang tua sendiri. Lah orang tua yang lain enggak didoakan. Lah dosanya yang lain enggak didoakan, kecuali bisa mengubah bentuk dari domirnya. Kalau Allahumma ghfirli berarti berubah menjadi Allahumma ghfir lana. Terus bukan wali walidaina yang benar sebenarnya. Wali walidina. Yang benar wali walidina. Itu bentuk jamaknya. Warham hum, mereka hum. Kayak kalau ada orang meninggal banyak, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sebenarnya seperti itu kalimatnya. Allahumma ghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Susah banget Ustaz. Kalau susah ya enggak usah dibaca, baca yang na saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan berikutnya kita bisa belajar dari para sahabiah, para sahabat-sahabat wanita. Kita belajar dari istri-istrinya Nabi. Salah satu contohnya adalah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini salah satu istri Rasulullah, istri yang pertama. Ketika Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah enggak menikah. Jadi cuma satu ini. Baru ketika beliau meninggal baru menikah dengan yang lain. Dan nikahnya itu dengan janda, dengan yang tua, ya enggak nyari sing apa? Nah, beda sekarang ya, enggak sama. Jadi perempuan pertama yang percaya kepada Rasulullah bukan orang lain, tapi istrinya sendiri. Siapa dia? Sayyidah Khadijah. Jadi saat Rasulullah itu masuk ke Gua Hira dan kemudian datang malaikat Jibril mengatakan Iqra, bacalah. Bingung, loh apa yang mau saya baca? Iqra, bacalah. Apa yang mau saya baca? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ketika pulang ternyata Rasulullah itu gemeter badannya, pucat wajahnya, hatinya penuh rasa takut, kaget.
Sampai-sampai ketika nyampe di rumah ketemu dengan Sayyidah Khadijah, kemudian Rasulullah berkata, "Zammiluni, zammiluni, wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku." Ternyata apa jawabannya Khadijah? Jawabannya apa? Diselimuti, benar-benar dilayani. Gak kayak kita. Kalau kita jawabannya apa? Udah, gak usah lebay. Oh, nah kalau kita selimuti aku, selimuti aku, halah lebay. Gitu kalau kita itu. Gak benar caranya kalau seperti itu. Juga Sayyidah Khadijah gak berkata, halah sama-sama capek wis, gak usah, gak gitu. Tapi benar-benar dilayani. Bahkan Sayyidah Khadijah itu berkata, kalla wallahi la yuhzikallahu abada. Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Dihibur oleh Sayyidah Khadijah. Begitulah kita. Antara suami istri itu harus saling melengkapi. Bu, saya mau tanya, pekerjaan rumah tangga itu tugas suami apa istri? Kok kompak ya? Nyuci tugas siapa? Iya. Setrika tugas siapa? Nyapu, masak, cuci mobil. Kok suami kabeh? Bapak-bapaknya menang kabeh. Kau nasi yang berani. Dan itu memang benar. Para ulama ternyata mengatakan pekerjaan rumah tangga itu semuanya pekerjaan suami bukan istri. Setuju apa enggak, Bu? Nyuci, nyapu, nyetrika, ngepel, bersihkan mobil, semua adalah tugas suami. Tugas istri cuma dua, taat kepada Allah, taat pada suami. Makanya kalau suami nyuruh, "Dek, sapu." Sapu. "Dek, pel." Pel. Kalau enggak ngikut ya ngerokok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa yang dilakukan Khadijah? Sayyidah Khadijah itu menyembuhkan luka batin Nabi yang ketakutan, pucat, ya, gemetar badannya dengan kata-kata yang menenangkan dan memberikan semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang satu kalimat yang menenangkan itu lebih menyembuhkan daripada 1000 nasihat. Jadi kalau kita berkata-kata itu kepada siapapun, kepada suami, kepada orang lain, harus dijaga. Keselamatan seseorang itu tergantung pada penjagaannya terhadap lisannya. Makanya ada yang mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung pada penjagaannya terhadap lisan. Seseorang bisa masuk surga karena lisan, seseorang bisa masuk neraka karena lisan. Kalau tubuh kita tergores oleh pisau, kita obati sembuh, luka hilang, bekas hilang. Tapi kalau misalkan hati seseorang yang digores oleh lisan kita, seandainya kita minta maaf, orang itu tetap masih ingat. Makanya hati-hati dengan lisan kita, kita jaga baik-baik. Sampai-sampai Rasulullah itu mengatakan, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah itu cerdas, peka, berani, jujur dengan perasaannya. Bahkan beliau itu pernah difitnah berselingkuh. Pernah dengar? Sayyidah Aisyah difitnah berselingkuh. Sampai seluruh kota membicarakan. Bahkan Nabi diem. Nabi diem, gak berkomentar. Kenapa? Belum ada wahyu turun. Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah? Sayyidah Aisyah hanya cuma mengadu kepada Allah. Yang pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Allah? Allah menurunkan surat An-Nur ayat 11 yang berbunyi, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah golongan dari kalian. Baru Rasulullah setelah ada ayat ini langsung, oh ini ternyata fitnah bohong yang menimpa Sayyidah Aisyah. Difitnah berselingkuh. Sampai-sampai karena Sayyidah Aisyah nggak bisa ngasih bukti, Rasulullah ya diem karena gak ngerti kebenarannya. Baru Allah yang memberikan bahwa itu berita bohong. Itu kalau misalkan orang yang kembali kepada Allah. Makanya kita ayo, ya kalau misalkan lagi galau, ya seperti yang saya sampaikan, baca Al-Quran, nggak apa-apa, zikir banyak, sholat banyak yang bisa kita lakukan. Itu healing ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi cerita-cerita yang berhubungan dengan itu semuanya. Cuma nggak bisa diceritakan di sini karena waktunya sudah jam 9. Ini terakhir sampai jam berapa, Bu?
Jam 10. Baru kali ini kajian ibu-ibu sampai jam 10. Biasanya jam 8 itu selesai, kok jam 10? Beneran dah? Nah, ini contoh bohong ya kayak gini. Ini ada tanya jawab. Ada tanya jawab, Bu? Ini saya lihat sudah 45 menit dari saya. Kita lanjut tanya jawab atau gimana? Tanya jawab, nggih. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo jika ada yang mau ditanyakan, pertanyaannya bebas, tidak harus materi ini. Bebas pertanyaan apa saja, monggo. Ada pertanyaan? Oh, itu ada, monggo. Dikasih Nizam, kamu bantu geser mic itu. Geser ke ibu-ibu biar suaranya masuk. Nggih, monggo. Yang ngajeng duluan. Itu Zam, kiri. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan healing, ini kan kebanyakan dari masyarakat awam itu healingnya itu berwisata, ya, menikmati alam. Kemudian itu juga merupakan salah satu wujud syukur, artinya syukur atas semua karunia Allah dan menikmati alam yang indah. Nah, itu apakah itu juga masuk bagian daripada pengertian healing yang maksudnya sesuai Al-Quran, hadis. Artinya healingnya itu bukan berfoya-foya, tapi ya, Masya Allah, bagus sekali. Bersyukur, nggih. Itu Ustaz. Iya. Ya, bagaimana kalau misalkan jalan-jalan diniatkan sebagai bentuk syukur, menikmati kekuasaan Allah, gitu, nggih? Masya Allah, itu namanya apa? Bertafakkur. Jadi tergantung semuanya itu kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Jadi setiap amalan itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau memang niatnya menyenangkan keluarga, pahala banda, pahala. Kalau misalkan diniatkan untuk bertafakur, memikirkan kekuasaan Allah, Masya Allah, ya Allah, saya diberikan kesehatan, ini begitu indahnya kekuasaanmu ya Allah, pahala. Tapi kan kadang-kadang ada yang nggak niat seperti itu, jalan-jalan cuma pengen foya-foya, cuma senang-senang tanpa ada niat untuk Allah, itu yang tidak benar. Tapi kalau kita luruskan niat kita kembalikan lagi kepada Allah, maka tetap itu termasuk healing yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu bertafakkur dan juga menyenangkan keluarga. Gitu, Bu, nggih? Oke, ada lagi pertanyaan, monggo. Terima kasih. Pertanyaannya sepele tentang sholat, Ustaz. Mungkin ibu juga sudah tahu semua jawabannya, cuma saya ada ragu-ragu. Ini misalnya kalau sholat tahajud, apa sholat duha, itu kan 2 rakaat, ada yang 4 rakaat aja, dan seterusnya. Itu apakah kabiro iktidahnya itu sekali di depan atau diulang-ulang? Atau nanti tahajud pas 2 rakaat itu iftitah lagi, terus nanti yang kedua tuh iftitah lagi. Kayak tarawih juga, nggih, tarawih juga kan? Atau terus diulang. kabirnya dibaca terus. Terima kasih. Nggih. Ya, tentang sholat tahajud, duha, atau sholat sunnah yang lainnya. Coba saya tanya ibu-ibu, sholat duha minimal berapa rakaat? 2. Maksimal berapa rakaat? 12, ya. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Jadi minimal 2, maksimal 12. Kalau sholat tahajud minimal berapa? 2, maksimal katanya siapa 11? Para ulama loh, ada yang sholat sampai 300 rakaat. Yang dimaksud dengan tahajud, sholat apa saja yang dilakukan setelah bangun tidur, baru itu disebut tahajud. Loh Ustaz, kalau saya pengen tahajud tapi nggak tidur, itu namanya qiyamul lail. Jadi beda. Kalau tidak diawali dengan tidur namanya qiyamul lail, kalau diawali dengan tidur itu namanya tahajud. Meskipun tidurnya habis maghrib, tidurnya cuma 5 menit,
Ketika bangun habis sholat isya, habis ba'diyah, kemudian tahajud, boleh. Dan rakaat minimalnya untuk tahajud 2, maksimalnya tidak terbatas. Berbeda dengan witir. Kalau witir 1 rakaat minimalnya, maksimalnya 11. Nah sekarang pertanyaan, Ustadz, ini kan sholat tahajud misalkan 2 rakaat, habis itu 2 rakaat lagi, habis itu 2 rakaat lagi, apakah iftitahnya diulang lagi? Perlu kita ketahui, iftitah itu hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Jadi kalau seandainya ada orang sholat gak pakai iftitah, sholatnya sah atau tidak? Sah. Tapi dianjurkan untuk baca iftitah, dan itu setiap sholat. Bukan tahajud saya mau sholat 8 rakaat Ustaz, jadi iftitahnya cuma di rakaat pertama, di 2 rakaat pertama itu, berikutnya enggak. Tapi ketika sudah takbir, ketika sudah salam, itu 2 rakaat sudah selesai sholatnya. Ketika takbir lagi berarti kita mulai sholat lagi. Ketika salam berakhir lagi. Berarti setiap rakaat 2 rakaat ada iftitahnya, 2 rakaat ada iftitahnya. Termasuk saat tarawih sebenarnya dianjurkan iftitah 2 rakaat ada iftitahnya, 2 rakaat lagi ada iftitahnya, 2 rakaat lagi ada iftitahnya. Cuma ada sebagian masjid yang nggak pakai iftitah karena nyari cepat, ada kan? Ada. Tapi tetap sebenarnya dianjurkan iftitah, dan iftitah itu di setiap sholat. Iftitah lagi, iftitah lagi, iftitah lagi. Dan iftitah itu sebenarnya macam-macam. Ada yang pendek, ada yang panjang. Yang pendek contohnya apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik, itu sudah iftitah. Iftitah yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama, sampai selesai. Titik, itu doa iftitah yang biasa dipakai oleh kita dari kabiro sampai wajjahtu, itu 2 iftitah jadi 1. Ya, yang biasanya kita pakai dari kabiro walhamdulillahi katsira sampai inni wajjahtu wajhiya lilladzi, itu sebenarnya 2 doa iftitah jadi 1. Dipotong itu sebenarnya boleh. Dibaca dua-duanya boleh. Gitu, Bu, jelas? Ada lagi pertanyaan tadi sebelah sini? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan. 1, langkah shift healing. 2, ayat healing dalam Al-Quran. Gimana yang pertama? Langkah shift healing. Shift healing. Ya, sama satunya lagi. Apa shift healing? Ayat healing dalam Al-Quran. Iya, iya. Kasih Ustaz. Self healing itu artinya apa? Self healing, healing untuk diri sendiri. Terus ayat Al-Quran tentang healing. Berat ini pertanyaannya. Kalau misalkan dicari secara khusus ayat tentang healing dalam Al-Quran, tidak ada. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, healing menurut Rasulullah adalah bukan melarikan diri, bukan malah jalan-jalan kemana-mana tanpa niat yang, dengan niat yang gak jelas, tapi yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apa yang membuat kita dekat kepada Allah, itu healing ala Islam. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Itu healingnya 1. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Itu healing dalam hadis Nabi. Jadi bukan pas barang siapa healing hari Senin maka dipastikan besoknya adalah hari Selasa. Bukan kayak gitu. Jadi enggak disebutkan secara khusus, tapi poin-poin saja, ya. Jadi zikir itu bentuk healing, baca Quran bentuk healing, salat malam bentuk healing, ya. Apa? Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila. Itu kan ayat healing untuk tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Itu healing dalam bentuk salat tahajud. Jadi bukan pas langsung disebut dengan kata healing, enggak. Cuma poin-poinnya apa? Bagaimana untuk healing diri sendiri? Yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita tiru Rasulullah. Rasulullah itu sudah dapat jaminan surga, sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi ketika sholat 2 rakaat, sholat sampai kakinya bengkak. Sampai-sampai istrinya yang bernama Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau kok sampai segitunya? Engkau Nabi, engkau Rasul, bahkan engkau adalah pimpinan Nabi dan para Rasul.
engkau sudah mendapatkan jaminan surga, engkau sudah diampuni dosa-dosanya, kenapa kok sholat hingga kakimu bengkak? Jawabannya Rasulullah apa? Afala akunu abadan syakuro. Hei Aisyah, apakah salah kalau misalkan saya bersyukur kepada Allah? Bentuk bersyukurnya Nabi kepada Allah adalah dengan sholat 2 rakaat. Maka untuk kita, ayo kalau memang kita longgar, ya sudah, kita perbanyak sholat, zikir, lagi masak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Lagi nyapu, sallallahu ala Muhammad. Mau belanja, enggak punya uang, wis datang aja ke pasar. Ono ikan besar, langsung Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Nanti mungkin ada yang jual kasihan, iki wis miring wong iki, wis ambil Mas. Oh, siapa tahu gratis gara-gara gitu, ya. Coba besok, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu Bu, ada lagi pertanyaan, monggo. Oh itu Zam, dibantu Zam, banyak pertanyaannya. Ustaz, bagaimana dengan healing wisata kemudian menyebabkan capek sehingga sholatnya keteteran? Ini wes kita ini cocok. Nah, oh itu ya. Nah itu yang dikhawatirkan. Boleh kita jalan-jalan dengan keluarga bersenang-senang, tapi apa? Hukumnya mubah orang berjalan-jalan itu. Selama dia tidak melakukan kemaksiatan, mubah hukumnya, hukum asalnya. Tapi kalau diniatkan kebaikan, itu jadi pahala. Tapi yang jadi masalah itu kadang-kadang malah sholatnya lupa, duhurnya dilewati, asarnya lewat. Makanya Allah itu kan ngerti, sehingga apa? Ngasih keringanan kepada kita ketika kita dalam perjalanan boleh menjamak dan qasar. Saking Allah sayangnya kepada kita, biar kita nggak ngelewati sholat, sampai dikasih keringanan. Wes, sholatnya duhur jadi 2. Sampai digitukan. Tapi kadang-kadang ya tetap kita itu tetap lewat, nggih. Coba bayangkan kalau seandainya Nabi itu sami'na wa ata'na, siap ketika Isra Mi'raj dapat perintah 50 sholat, betul? Coba bayangkan kalau seandainya Nabi memerintahkan kepada kita 50 sholat, setiap setengah jam kita sholat, 30 menit baru makan mie goreng, sholat lagi azan, baru selonjoran, azan lagi. Itu pun ketika dapat 50 sama Nabi Musa suruh bolak-balik. Sampai bolak-balik berapa kali? 9 kali sampai tinggal 5. Itu pun ketika 5 itu tinggal 5, Nabi Musa nanya, sudah berapa wahai Nabi Muhammad? Sudah tinggal 5 sholat. Balik. Tapi Nabi Muhammad malu. Waduh, saya sudah bolak-balik 9 kali. Ini dari 50 sudah tinggal 5. Saya sungkan, malu. Gak kuat umatmu itu. Enggak, wis cukup. Ternyata Allah menetapkan 5 sudah sebanding dengan 50. Akhirnya ya sudah, yang diwajibkan kepada kita cuma 5. Dan ternyata prediksinya Nabi Musa benar. 5 waktu banyak yang enggak kuat. Kadang-kadang subuhnya kesiangan, duhurnya kerepotan, asarnya di perjalanan, maghribnya kecapean, isaknya ketiduran. Wes cocok. Sing hafal iki kayaknya yang praktek kayaknya. Boleh jalan-jalan, hukumnya mubah. Kalau bisa niatkan dengan niat yang baik biar berpahala, tapi jangan sampai tinggalkan kewajiban. Gitu, haram hukumnya jadinya kalau misalkan meninggalkan sholat. Gitu Bu, Ada lagi pertanyaan? Masih ada? Monggo. Ustaz, kalau pertanyaan saya ini lain dari yang lain, artinya tidak seputar healing, tapi masalah sunnah ini. Jadi kalau sholat sunnah rawatib, terutama yang duhur qobliyah itu kan 4 rakaat. Boleh enggak? Biasa kebanyakan yang saya lihat kan 2 rakaat atau 2 rakaat. Tapi menurut Ustaz Mansur dulu yang pernah saya dengar, itu 4 rakaat sekaligus dengan 1 salam itu boleh. Dasarnya apa? Mohon pencerahannya. Karena sudah saya lakukan biasanya begitu. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi qobliyah dan ba'diyah, sholat sunnah rawatib kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Itu yang bisa menyempurnakan sholat wajib. Banyak yang meninggalkan sholat ba'diyah isya langsung sholat tarawih. Ada kan? Ketika sholat tarawih, habis sholat isya dia duduk, ba'diyahnya ditinggal. Padahal yang bisa menyempurnakan sholat isyanya adalah sholat ba'diyah isya. Makanya para ulama mengatakan sholat sunnah ba'diyah isya lebih utama daripada sholat tarawih yang 20 rakaat. Jangan ditinggalkan. Sholat tarawih nggak bisa menyempurnakan sholat isyanya, tapi sholat ba'diyah isya dan qobliyah isyanya itu bisa menyempurnakan sholat isya jika misalkan tidak sempurna. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i beda. Imam Hanafi mengatakan ada 12 sholat, ada 12 rakaat yang nggak pernah ditinggalkan Rasulullah. Kalau Imam Hanafi ada 12 rakaat yang nggak pernah ditinggalkan Rasulullah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ada 10 rakaat yang nggak pernah ditinggalkan Rasulullah. Sekarang yang pertama, yang Imam Hanafi yang mengatakan 12 rakaat tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Totalnya 12. Kalau Imam Syafi'i mengatakan 10 rakaat yang nggak pernah ditinggal. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jadi beda-beda. Kok bisa Ustaz ada yang berpendapat 4, kok ada yang berpendapat 2? Sebenarnya yang 4 rakaat sebelum duhur itu sebenarnya terbagi menjadi 2. 2 rakaatnya ghairu muakkadah, 2 rakaatnya muakkadah. Kalau yang muakkadah gak pernah ditinggal oleh Nabi, bahkan ketika kelewat diqadha. Sedangkan yang ghairu muakkadah itu Nabi pernah meninggalkan. Kalau kita mau total semuanya dari awal, sebenarnya bukan cuma itu sholatnya, banyak. 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah duhur, 4 rakaat ba'diyah duhur, 4 rakaat qobliyah asar, 2 rakaat qobliyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat qobliyah isya, 2 rakaat ba'diyah isya. Berapa totalnya itu? Banyak sebenarnya. Cuma kita itu cuma milih 10 sama 12. Caranya kalau yang 4 itu boleh langsung 4. Memang ada ulama yang mengatakan boleh 4 rakaat 1 salam. Tapi sebenarnya yang paling afdol 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Semakin banyak gerakan, semakin banyak bacaan yang dibaca, itu tambah semakin banyak pahalanya. Gitu Bu, Ki? Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Cukup, Ki? Mulut saya agak kering kayaknya ya. Yes, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.